Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Rapresia Tani Vlog, channel yang konsisten menyediakan video-video edukatif yang bermanfaat tentang pertanian. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas waktu yang tepat untuk penyemprotan padi sawah. Dengan memperhatikan waktu penyemprotan, bagian tanaman apa saja yang harus disemprot, interval penyemprotan, kapan penyemprotan harus dilakukan, dan kapan penyemprotan dilarang dilakukan pada tanaman padi sawah. Namun sebelum saya lanjutkan pembahasannya, berkenan kiranya para sahabat tani sekalian mengklik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kepada kami agar kami tetap semangat dalam membuat video-video edukatif yang bermanfaat tentang pertanian, serta agar channel ini terus berkembang untuk menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi para petani. Para sahabat tani sekalian, penyemprotan pada tanaman padi merupakan kegiatan rutin dalam budidaya tanaman yang bertujuan untuk memberikan asupan unsur hara mikro dan mengendalikan hama penyakit. Unsur hara mikro dapat diberikan melalui penyemprotan dengan pupuk, dalam hal ini adalah pupuk cair. Sedangkan penyemprotan pestisida digunakan untuk pengendalian hama dan penyakit pada tanaman padi. Para sahabat tani sekalian, ada beberapa teknik dasar yang harus diketahui dan diperhatikan dalam melakukan penyemprotan tanaman padi. Di antaranya, yang pertama, agar tujuan melakukan penyemprotan tanaman padi tercapai, maka penyemprotan harus dilakukan pada waktu yang tepat. Waktu yang tepat untuk dilakukan penyemprotan yaitu pada saat stomata atau mulut daun terbuka. Sebab ketika stomata terbuka, maka cairan pestisida akan mudah sekali diserap oleh tanaman dan masuk ke dalam jaringan. Dengan demikian, hama atau penyakit yang menyerang tanaman akan mati ketika hama memakan bagian tanaman tersebut. Meskipun hama tidak berada di tempat ketika dilakukan aplikasi atau penyemprotan. Dan waktu yang tepat tersebut adalah pada pagi hari hingga jam 9 dan sore hari yang dimulai dari pukul 15.30 sampai dengan malam. Para sahabat tani sekalian, teknik yang kedua yaitu penyemprotan pestisida bisa efektif apabila dilakukan secara merata pada seluruh bagian tanaman. Hal ini berlaku untuk penggunaan semua jenis pestisida, baik pestisida kontak maupun pestisida sistemik. Supaya hasilnya lebih maksimal, maka penyemprotan hendaknya merata termasuk di bawah permukaan daun. Karena pada sahabat tani sekalian, bagian tersebut adalah di mana stomata berada paling banyak. Dan sebenarnya stomata tersebut pada seluruh bagian tanaman merata tersebar, yang tidak beraturan. Namun jumlah stomata terbanyak justru terdapat di bawah permukaan daun. Sehingga pada bagian bawah daun ini bisa lebih efektif dan maksimal dalam menyerap cairan pestisida yang kita lakukan penyemprotan. Teknik dasar yang ketiga yaitu interval penyemprotan. Sebaiknya diatur dan diperhatikan. Misalnya saja apabila serangan hama atau penyakit pada tanaman padi memiliki intensitas serangan yang sudah tergolong parah, maka penyemprotan bisa dilakukan sesering mungkin. Namun jika serangan hama dan penyakit masih tergolong menunjukkan gejala atau tindakan pencegahan saja, maka penyemprotan bisa dilakukan 5 hari atau 7 hari sekali. Para sahabat tani sekalian, kapan tanaman padi harus disemprot? Penyemprotan hendaknya dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak tanaman berusia 7 atau 10 hari setelah tanam. Hal ini dilakukan untuk tindakan pencegahan serangan hama dan penyakit dengan menggunakan dosis terendah terlebih dahulu. Para sahabat tani sekalian, kapan tanaman padi tidak boleh dilakukan penyemprotan? Yang pertama, tidak boleh dilakukan penyemprotan pada siang hari, yaitu dimulai pada pukul 9 sampai dengan pukul 15 sore. Karena pada jam tersebut stomata atau mulut daun akan tertutup. Dan juga panas matahari yang begitu terik dapat menyebabkan tanaman menjadi layu. Selanjutnya, penyemprotan dilarang ketika tanaman padi sudah mulai berbunga.
karena akan menyebabkan bunga menjadi rontok dan tidak menjadi buah. Para sahabat tani sekalian, penyemprotan juga dapat dihentikan apabila tunas baru yang masih muda bermunculan, karena tunas muda ini amat peka terhadap pupuk, apalagi jikalau dosisnya melebihi dosis yang dianjurkan. Tanaman padi yang baru saja dipindahkan dari lahan semai ke lahan sawah juga tidak bisa dilakukan penyemprotan dengan pupuk, karena tanaman tersebut masih tergolong muda dan lemas. Penyemprotan dapat dilakukan setelah tanaman mulai segar atau pulih dari pengaruh pemindahan. Para sahabat tani sekalian, perlu juga diperhatikan bahwa pemberian pupuk daun bisa dilakukan bersamaan dengan pemberian pestisida ataupun bersamaan dengan zat perangsang. Namun para sahabat tani sekalian, jangan sekali-kali memberikan pupuk daun bersamaan dengan pestisida yang mengandung zat perekat, sebab pupuk tersebut akan ikut lengket di permukaan daun tanpa bisa diserap. Akibatnya pupuk akan menyerap air di dalam daun dan daun pun akan rusak seperti terbakar. Yang perlu diingat juga, jangan melakukan penyemprotan pestisida, pupuk daun dan pupuk hayati pada sore hari saat cuaca mendung atau bahkan ketika hujan ataupun gerimis. Dikhawatirkan akan terjadi pencucian pestisida dan pupuk oleh air hujan, sehingga penyemprotan yang sudah dilakukan menjadi sia-sia. Para sahabat tani sekalian, itulah penjelasan mengenai metode dan teknik dasar dalam penyemprotan. Oleh karena itu, kita sebagai petani agar dapat mempelajari guna keberhasilan dalam aplikasi obat-obatan pertanian, baik itu berupa herbisida, insektisida ataupun berjenis pupuk. Para sahabat tani sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video singkat ini dapat menambah wawasan kita semua dalam melakukan pengelolaan lahan pertanian.